program Ngopi Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Satsrasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Ngopi pada malam hari ini dengan tema kita Bernyalikah Wakil Rakyat Anggarkan Beasiswa. Pada malam hari ini kita akan lanjut sekitar 1 jam lagi hingga pukul 11 malam hari ini. Baik, para narasumber kami yang kami hormati, saatnya wakil Anda akan memberikan pemaparan apa yang sudah disampaikan tadi. Mahasiswa telah bersuara. Ibu Kepala Dinas tadi jelas pemerintah mensupport bahwa ini akan diajukan dan di tingkat pembahasan pemerintah saja sudah final bahwa ini akan dianggarkan. Pak dosen juga telah menyampaikan kondisi real wajah mahasiswa kita. Banyaknya mahasiswa kita yang belum mampu dengan kategori tadi pada 400.000 per semester atau per semester saja, masih banyak yang belum melunasi iuran mahasiswanya. Sekarang DPR. Saya ke lebih muda dulu, Pak Arsidin ya. Gimana Pak Arsidin? Saya tidak beri pertanyaan sama Pak Arsidin. Sudah ditangkap semuanya, saya tadi udah catat. Silakan saja, apa pendapat Anda tentang ini? Biar dicatat oleh Tan Gojali. Ada rekam jejak kita nanti, adik-adik kita juga ini akan mencatat masing-masing. Kami persilakan, Pak Arsidin. Baik, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghormatan kepada kita semua yang berhadir di sini, ya, baik narasumber maupun audiens, terlebih-lebih para pendengar ngopi, ngobrol politik Start FM dimanapun berada. Bahwasanya acara ini adalah acara yang betul-betul memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi aktif dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan, dan kami kira ke depan pemerintah juga harus mengapresiasi acara-acara yang seperti ini. Sebelum daripada itu, penting untuk saya sampaikan pertama, topik ini adalah topik yang kami pikir sangat ekstrim. Bernyalikah wakil rakyat anggarkan beasiswa? Ketika kita mewakafkan diri kita di panggung politik, pada saat itu sesungguhnya nyali kita itu telah putus. Makanya kita menampung segala persoalan, baik dia dari sisi haters maupun lovers. Karena apa? Secara pribadi penting untuk saya sampaikan juga, setiap masa kampanye tagline saya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, Bang Pasla. Artinya apa tagline yang saya maksud? Saya punya prinsip, di saat kita berhenti berjuang untuk orang lain, maka pada saat itu nilai kemanusiaan kita telah hilang. Artinya apa? Kita masih manusia. Dan tentu pada posisi itu kita tidak akan pernah berhenti. Jika memang persoalan ini adalah solusi, kenapa tidak? Tetapi penting untuk kita sampaikan, dalam menyikapinya kita jangan hanya memposisikan diri kita dari sisi heroisme saja. Karena juga saya baca dari undangan yang disampaikan kepada kita, di sini juga kita harus berperan bagaimana mengedukasi dan mencerdaskan setiap persoalan yang ada. Kemudian anggarkan beasiswa juga tidak dibicarakan persoalan beasiswa di tingkat mana. Tetapi dari pembicaraan yang kita kutip, seolah-olah kita melihat persoalan beasiswa ini di hulu, di hilir, bukan di hulu. Persoalan pendidikan berarti seolah persoalan mahasiswa di perguruan tinggi. Begitu kami dilantik pada tanggal 2 September, pada kesempatan pertama saya didaulat oleh partai untuk menjadi ketua fraksi. Di sini hadir Abang Anas Suherina Sution, yang selalu menyaksikan bagaimana kerja-kerja fraksi Partai Golkar. Pada kesempatan kami telah melakukan rapat kerja fraksi, termasuk bagaimana menguatkan dan menegaskan visi pembangunan nasional yang selalu ditagline-kan bahwa jika SDM unggul, maka Indonesia akan makmur. Itu kewajiban kita untuk mensukseskannya sampai kepada kebijakan terendah di desa-desa. Kemudian juga pada tanggal 26 September
pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran bupati tentang penguatan peran terhadap SDM unggul ini di desa melalui program-program pengembangan masyarakat. Tentu ini menjadi hal yang kami pikir kita semua harus berperan aktif, tidak hanya kepada pemerintah dan tidak hanya kepada DPRD, tapi seluruh komponen masyarakat harus berperan aktif untuk mengambil peran bagaimana jika solusi beasiswa ini adalah dianggap solutif. Namun salah satu poin yang kami ingin laksanakan kerja-kerja politik dalam menyikapi persoalan pendidikan Mandaringatal hari ini adalah menjama persoalan itu secara holistik. Tidak hanya berbicara persoalan peningkatan sumber daya manusia di hilir, tapi juga di hulu. Kemudian penting untuk kita segarkan ingatan kita bahwa hari ini kita mempunyai tantangan yang besar. Manusia hari ini adalah sudah menjadi manusia digital. Untuk menghadapi digitalisasi manusia ini, perlu peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Kita harus siap hadir untuk menjawab itu. Oleh karenanya, harus disentuh mulai dari hulu. Oleh karena itu juga, dalam APBD di 2020, fraksi Partai Golkar mencoba berkomunikasi, melakukan lebih kepada pemerintah agar semakin memperkuat visi peningkatan SDM ini. Sehingga kami berharap sekolah-sekolah rujukan tingkat dasar itu hadir di setiap kecamatan. Kemudian sekolah rujukan tingkat lanjutan pertama SMP hadir di setiap wilayah. Ini adalah filter untuk menjaring potensi-potensi berprestasi itu digodok di sekolah-sekolah unggulan yang standarnya sudah disesuaikan tidak hanya nasional, kalau perlu berstandar internasional. Apa kita punya anggaran? Kenapa tidak? Jika kita memang berpikir ini adalah sebagai sebuah persoalan. Nah, kembali ke topik beasiswa. Beasiswa adalah satu dari beberapa solusi. Tidak kita katakan bahwa beasiswa itu tidak penting. Saya adalah produk beasiswa. Sejak dari SMP, kalau tidak karena beasiswa, saya mungkin tidak sampai pada hari ini. Saya dari keluarga yang kebetulan tidak seperti keluarga-keluarga lain dari sisi ekonomi. Saya mendapat beasiswa dari GNOTA oleh Mbak Tutut pada saat itu. Saya juga mendapat beasiswa dari Super Semar dari Pak Harto. S1 saya mendapat beasiswa dari Yayasan YAPI. Oleh karena itu saya tetap mengapresiasi kerja-kerja politik Pak Anip dalam soal pendidikan. Kemudian S2 dengan segala persoalan saya harus sampai. Bahkan sampai hari ini saya masih bercita-cita, tidak akan pernah saya putuskan cita-cita saya sehingga suatu saat saya juga sampai pada pendidikan yang lebih tinggi daripada itu. Artinya apa? Jangan karena keadaan kita memposisikan diri kita seolah kita sulit. Tetapi jika memang kita ingin merubah diri kita, apapun persoalannya bisa selesai. Beasiswa APBN banyak, beasiswa pasca sarjana di Dikti banyak. Kalau kita betul-betul berprestasi, kejar itu. Saya juga dulu mendapat beasiswa bukan saya tunggu, saya kejar. Makanya kita kejar sehingga beban itu jangan hanya dibebankan kepada satu pokok persoalan saja seolah pemerintah daerah harus hadir. Nah, diskusi hari ini juga jangan membuat kita menjadi dilema. Dalam arti dilema apa? Jangan seolah-olah setelah STAIN ini negeri, kok lebih baik ya ketika dulu BLU. Jangan seperti itu. Harapan kita dulu ketika proses penegrian STAIN, kita katakan karena sedikit tadi saya lihat tadi persoalannya adalah digiring kepada persoalan STAIN hari ini. DPRD begitu diminta saya di Komisi 3 untuk segera merekomendasi pelepasan aset, saya pikir tidak butuh hari, butuh jam. Begitu masuk pagi kita turun ke lapangan, tinjau, keluarkan langsung rekomendasi pelepasan aset. Kenapa? Karena kita harapkan kehadiran STAIN sebagaimana cita-cita yang disampaikan oleh Pak Abang Anda Amin Daulay tadi adalah mampu memberi pelayanan terhadap kebutuhan pendidikan tinggi itu secara cepat dan pendek, tidak mesti harus ke daerah lain. Oleh karena itu saya berharap khususnya kita yang di sini dan pada umumnya para pendengar yang budiman jangan sampai berpikir bahwa seolah-olah PLU lebih baik dan STAIN memunculkan persoalan-persoalan baru. Karena apa? Kemarin juga kita mempercepat penegrian ini dengan satu alasan juga. Kita telah di-warning bahwa pendidikan tinggi itu bukan kewenangan daerah. Itu kewenangan pusat. Sehingga
ketika kita mensupport anggaran kepada pihak lain, ini sudah mendapat catatan-catatan dari pihak lain, khususnya dari pihak yang berwenang untuk memberikan catatan itu. Sehingga jika kita lepaskan BLU, kemudian STAIM menjadi perguruan tinggi mandiri, kita lihat persoalan akan muncul. Maka kita coba mensegerakan. Dan DPD terus kita dorong, pemerintah pun bekerja keras, lahirlah STAIM. Apalagi tadi saya lihat perkembangannya sebagaimana disampaikan oleh dari bapak kita dan oleh dosen, telah membuka sekian prodi. Kami ucapkan apresiasi. Nah, secara pribadi saya juga berusaha melibatkan diri dalam persoalan ini. Karena apa? Kemarin kita juga ditunjuk sebagai bahagian dari yayasan yang dipimpin Pak Usman Nasution di Dewan Pengawas. Kemudian kita anggap punya kapasitas. Saya beberapa kali, ini bukan curhat ya, ini sekedar bentuk peran kita, menyampaikan permohonan ke STAIM untuk ikut sebagai dosen, tetapi mungkin itu juga kondisi STAIM belum memberikan peluang itu. Dan kemudian persoalan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa dalam rangka mengemban perkuliahan ini juga tidak terjadi pada perguruan tinggi STAIM. Mahasiswa Mandiri Natal itu hadir di beberapa perguruan tinggi lain. Kemudian juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Saya selalu menyampaikan bahwa jangan ada mahasiswa yang tidak ikut ujian gara-gara persoalan tidak mampu membayar uang kuliah. Makanya saat ini saya tidak pernah mencicipi gaji yang diberikan dari profesi saya sebagai dosen. Tapi saya tidak mau mengembangkannya karena nanti ria. Artinya apa? Persoalan pendidikan ini adalah persoalan investasi generasi yang akan datang. Kita tidak akan pernah rugi ketika kita menggelontorkan anggaran yang besar terhadap pendidikan. Selain pendidikan, investasi ke depan persoalan lingkungan. Tapi kita fokus di sini. Nah, apakah persoalan beasiswa ini adalah merupakan solusi? Inilah yang kita anggap pertemuan ini agar menjadi pertemuan yang mengedukasi kita semua. Tadi telah disampaikan Ibu Kanis telah dilakukan program itu sejak tahun 2014. Bahkan tampungannya selalu meningkat, terakhir 290 orang. Dan ini Ibu Kanis akan mengajukan rencana kerja. Nanti kita lihat. Tetapi kita berharap forum ini tidak hanya tertuju pada persoalan ini. Nanti ujian akan banyak. Siswa yang dilakukan selama ini karena upaya kualitas manusia itu sendiri. Tadi Bang Amin sudah singgung banyak. Diskusinya kami pikir tidak bisa selesai pada momen hari ini saja. Diskusi ini panjang. Tetapi jangan pernah kita absen dalam rangka peningkatan sumber daya manusia ini. Kalau memang nanti pendidikan, Dinas Pendidikan sebagai stakeholder mampu meyakinkan DPRD dengan data-data faktual bahwa hanya inilah solusi, nah maka ini bukan persoalan nyali, ini persoalan tanggung jawab. Tetapi publik juga harus menerima jika seandainya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia itu ada persoalan lain yang juga harus diselesaikan segera. Karena kita tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu yang sangat singkat. Ada proses untuk itu. Nah, namun apa yang disampaikan tadi, aspirasi baik dari mahasiswa, baik dari pengamat, pemerhati pendidikan, bahkan sebagai stakeholder pendidikan, kita akan bicarakan. Kita akan bicarakan dengan tuntas. Namun dari aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa tadi, kita mencatat pertama hanya persoalan kadar nyali. Kadar nyali ini tidak ada ukurannya adik-adikku sekalian. Tergantung kita bagaimana melihat keadaan ini secara bersama dengan meletakkan prinsip niat baik dulu. Niat baik sehingga melahirkan prasangka baik. Itu. Yang kedua, bagaimana UKT bisa dipermudah. UKT ini saya pikir kewenangannya bukan di pemerintah daerah. Ini kewenangan dari lembaga pendidikan tinggi, Kementerian Agama dalam hal ini. Baru kemudian bagaimana atensi ini, ayo kita sama-sama mengambil peran kita. Itu kami kira. Dan kemudian Start FM memberikan kesempatan mungkin kami sesi terakhir, kita siap berdialog. Tadi itu artinya STAIM ini sudah berdiri secara mandiri, arahnya ke situ. Adakah upaya dan regulasi yang bisa disumbangkan oleh pemerintah daerah pada peningkatan
sumber daya manusia pada program itu pada mahasiswa yang terkait dengan beasiswa. Adakah bisa diatur itu? Seperti apa? Barangkali Anda juga bagian dari badan anggaran di DPR. Iya, Bang Paslah. Ya. Artinya kita berbicara pada objek stein ini dengan permasalahan ini. Objek stein. Oke, baik. Tidak atau kepada mahasiswa di perguruan tinggi manapun. Nah, ini dia saya pikir supaya mempunyai ruang keadilan kita harus berbicara mahasiswa meninggal dimanapun perguruan tingginya. Betul. Kan seperti itu. Betul. Ya. Tidak pada ini hanya sekedar objeknya saja. Iya, boleh. Kepada semua. Boleh. Kepada semua mahasiswa di perguruan tinggi, adakah tidak melanggar aturan lain bahwa APBD itu bisa diberikan kepada mereka? Apa tidak melanggar aturan regulasinya? Adakah atau bentuk seperti apa yang bisa diberikan oleh APBD itu? Baik. Saya tidak tahu apakah fraksi Partai Golkar akan menempatkan saya di badan anggaran di periode ini. Belum ya? Belum ke sana. Belum, Tapi pengalaman kita di badan anggaran selama 10 tahun. Iya. Catatan tadi telah sampaikan Ibu Kadis. Iya. Persoalan stagnannya program ini bukan karena adanya warning dari aturan. Bukan itu ya? Bukan itu. Kadang-kadang sampaikan dari hasil evaluasi bahwa ternyata masyarakat dikualifikasikan pada kualifikasi mampu, kan begitu. Artinya ada, kalau kami lihat ini alasan subjektif, kan begitu kan? Karena tidak pernah dibicarakan di badan anggaran tentang alasan ini. Ya. Baru kemudian, apakah pemerintah masih mempunyai kebijakan? Jangan kita lihat kebijakan itu dari sisi fiskal. Karena kalau dari sisi fiskal, kita hanya berbicara 1,7 triliun APBD, dan itu penting kami sampaikan bahwa 1,7 triliun itu berapa sih yang di switch yang untuk kegiatan seperti itu, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Saya tesis saya berbicara tentang persoalan fiskal di Mandiri Natal. Itu rata-rata kita hanya punya space atau ruang fiskal kita hanya tersisi sekitar 300 bahkan ke 500 miliar, itu paling tinggi. Tapi jarang 500 miliar itu tercapai. Tapi di 350 miliar, di situ kita harus berbicara persoalan kesehatan, di situ kita harus berbicara persoalan pendidikan. Sangat terbatas anggaran ini kalau kita ingin menyelesaikannya secara tuntas. Tetapi ada kebijakan non fiskal, kebijakan politik dan kebijakan lain-lain pemerintah daerah, termasuk pelibatan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pelibatan peran aktif masyarakat lain melalui sebuah regulasi. Saya pernah di Komisi 1 1 tahun, 1 bulan. Hanya 1 bulan karena saya terpaksa ditarik kembali oleh fraksi saya karena dianggap waktu itu terlalu keras. Saya nggak tahu terlalu kerasnya di mana. Saya dikembalikan ke Komisi 3. Pada saat itu kita dari Komisi 1 menginisiasi tentang perda sistem pengelolaan pendidikan di daerah. Di situ kita berbicara peran semua stakeholder terhadap pendidikan. Tetapi belum selesai saya rampungkan ini perda, saya ditarik dari situ sehingga perda itu tetap terjadi. Saya tidak kuasai lagi apa substansinya. Kemudian saya tidak tahu apakah perda ini dijadikan acuan oleh Dinas Pendidikan. Tetapi salah satu poin yang menjadi hasil kerja rapat fraksi Partai Golkar adalah kembali mengangkat perda ini untuk kita lihat kembali isi dan substansinya agar bisa memberikan ruang keadilan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian sebelum itu Pak Pasdas, sedikit saja, IPM itu tidak hanya berbicara persoalan sumber daya manusia, persoalan derajat kesehatan, persoalan daya beli. Persoalan SDM pun di situ, supaya ini diketahui kita semua, hanya persoalan kemampuan baca tulis orang dewasa dan kemudian usia sekolah anak-anak. Hanya di sini poinnya. Tapi kenapa kita bisa berada di papan bawah? Nah, ini hanya kalau indikatornya tadi. Pertanyaan ini yang kita tunggu Bang Paslah. Ini IPM hanya indikator pembangunan untuk kesejahteraan. Poin IPM ini tadi telah saya sampaikan. Tapi jangan kita lihat urutannya. Urutannya memang tadi Kadis telah sampaikan, saya belum dapat data itu. Dan alhamdulillah kita telah bergerak ke angka 27. Tapi lihat indeksnya berapa? Indeks sekitar 7, sekian. Indeksnya? Iya, 7, sekian. Kita telah melampaui standar. Standar optimal itu hanya 8, sekian. Hanya sedikit saja. Persoalannya ketika kita bergerak, daerah lain juga bergerak. Sama dengan tim sepak bola kita. Jadi bukan persoalan kita sudah seolah-olah kita hampir kiamat karena kondisi ini. Bukan seperti itu.
indeks kita itu telah di atas standar. Di atas Namun standar. cuma kita bergeraknya mungkin Kabupaten agak lain. lambat. Kabupaten lain juga bergerak walaupun lambat. Jadi sama-sama bergerak dia. Ya. Tidak ada yang melampaui. Tidak. Namun di sini dibutuhkan daya saing. Makanya kita berbicara persoalan peningkatan sumber daya manusia ini jangan di hulu, mulai dari hilir. Clear ya. Makanya kita ingin hadir sekolah rujukan di setiap kecamatan dan sekolah rujukan SMP di setiap wilayah. Harus hadir ini 2020. Mudah-mudahan sudah dicatat sama Ibu Kadis itu. Nah, itu dia nanti Start FM boleh live ketika pembahasan KUHP Oke. supaya kita lihat ini Kita bagaimana apakah pemerintah yang tidak respon Ya. atau DPRD yang tidak cakap, tapi kita jangan menyalahkan siapapun. Tidak bijak kalau kita mencari alasan, Oke. tapi kita mensupport diri untuk berpartisipasi, bersolusi. Ya. Itu kami kira Bang Paslan. Kita akan bedah nanti KUHPPAS kita. Ya. Saya ke Bang Saparudin Ansari, anggota DPR stok lama barang baru ini. Pak Ansari, Anda pernah menjadi pimpinan DPR. Sudah memahami bagaimana prosedur dan tentu juga regulasi yang ada di DPR, fungsi-fungsi itu juga. Upaya-upaya apa saja yang Anda lakukan nanti kalau Anda setuju terhadap penganggaran beasiswa ini? Adakah lobby-lobby politik gitu ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para audiens dan para pendengar Ya. Star FM dengan tema Bernyalikah Wakil Rakyat Anggarkan Beasiswa. Iya. Sadis. Sungguh sangat sadis. Ekstrim sekali gitu ya. Ekstrim sekali. Sip. Saya menjadi anggota DPR seperti yang disampaikan oleh saudara Pasla, pernah bersahabat dengan ente sendiri, Iya. bersahabat lama. Iya. Banyak sahabat-sahabat anggota DPR yang berhadir di sini, ada Insinyur Amin Daulay, Ya. ada Tua ya. Ustadz Martua yang sangat saya hormati, Ya. ada Adinda Arsidin. Dalam konteks pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Paslah tadi, seperti apa nantinya yang Anda lakukan Ya. untuk menggiring anggarkan beasiswa? Iya, benar. Seperti itu? Iya, itu konkretnya gitu. Hidup ini untuk mati, Iya. seluruhnya kita pertanggungjawabkan. Nanti kita akan dihisap. Kalau ada Adinda mahasiswa tadi mengatakan seperti malaikat ente dulu sebelum jadi anggota DPR. Setelah ente menjadi anggota DPR, lupa kacang pada kulitnya. Seperti itu artinya. Iya. Bagus. Saya berterima kasih sekali acara ini dilakukan Iya. sebagai pressure terhadap diri saya. Iya. Apakah nanti kawan-kawan lain yang ada di DPR sana, saya yakin dan percaya ruang ini sudah dibuka oleh inisiator di sebelah saya, Saudara Arsidin, berdiskusi bersama Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4 atau Komisi A, B, C, D dirombak dari keyakinan komisi seperti sebelum-sebelum ini. Ya. Artinya kadangkala karena kita bukan anggota Komisi A yang membidangi pendidikan, Iya. tidak bisa diikut sertakan pada rapat-rapat yang ada di Komisi A karena kita bagian daripada Komisi B. Arti daripada praksi telah dikupas bersama diskusi saya dengan Saudara Arsidin ketika membuat tatib, membuka sebuah ruang, harus dibuka ruang perpanjangan tangan daripada partai di praksi untuk membuat sebangsa pandangan mini daripada praksi. Tidak ada alasan bagi kami ketika kami nanti menyatakan kami tidak duduk di Komisi A walaupun kami berada di Komisi 3. Kalau memang ini, saya tadi udah coba hitung-hitung, kalaulah anggaran cuma 5 juta, tadi saya kurang
mungkin saya tidak menyalahkan saudara Insinyur Amin Daulay. Saya tahu karakter dan kriteria beliau, saya tahu track record beliau, sekolah sendiri, cari uang sendiri. Jadi saya tidak peduli dengan beasiswa ente. Saya juga dulu sekolahkan diri saya sampai tamat. Seperti itu kira-kira. Saya tidak, saya disekolahkan oleh keluarga. Alhamdulillah dikasih Allah saya rezeki. Saya disekolahkan oleh keluarga. Saudara Arsidin tadi menyatakan saya berasal dari sini, saya juga penikmat beasiswa. Saya juga mantan mahasiswa. Bahkan saya ketua senat, mantan ketua senat. Saya bukan tidak berasal dari mahasiswa, walaupun saya tidak pernah memegang beasiswa. Saya tidak akan menyatakan bahwa bernyali kah wakil rakyat anggarkan beasiswa. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini adalah dihisap. Saya jadi anggota DPR bukan tidak bernyali. Alhamdulillah, saya diberikan Allah sebuah hidayah. Ketika saya menjadi anggota DPR, ketika boleh dilihat track record saya menjadi anggota DPR cuma satu dari Partai Demokrat. Ada saksi hidup, saudara sendiri saksi hidup. Cuman satu kursi saya di DPR sana. Saya tidak pernah tidak memegang ketua komisi sampai ketua BKD. Ada saksi hidup di seberang saya. Berarti bisa kita artikan ahli lobby. Alhamdulillah. Ahli lobby. Walaupun tidak dikatakan ahli lobby, udah tua-tua begini juga masih punya nyali. Lobbynya. Alhamdulillah. Masih punya nyali. Lantas di periode kedua saya pemegang. Alhamdulillah dikasih Allah lagi. Dikasih Allah lagi. Sebuah hidayah. Saya berjuang dengan saudara Arsidin. Saya banyak teman-teman mahasiswa dengan Sobir Lubis, satu angkatan dengan Irwan Daulay, dengan Adinda. Artinya pada periode kedua saya memegang, alhamdulillah, suara terbanyak, pemilih terbanyak Semandailing Natal. Pada periode ketiga saya kalah. Rasakan apa yang disebut dengan kalah. Itu lebih mensupport sebenarnya. Hal apa kenapa ini saya ungkapkan? Saya tidak curhat seperti apa yang disampaikan oleh saudara Arsidin. Ini hanya edukasi bagi kita. Edukasi bagi kita. Sebenarnya rakyat itu sangat menderita. Kita mengatakan bahwa 400.000 itu apalah arti uang 400.000? Bagi kita yang apalah arti uang 400.000. Tapi kalau kita turun ke bawah, saya sudah pernah kalah. Saya tahu apa yang dirasakan oleh rakyat. 400.000 itu sungguh sangat berarti. Kalaulah 5 juta itu, tadi saudara Tan Gojali menyatakan, saya ada punya data, melihat data kalau tidak salah ada 3.000 mahasiswa yang ada di Mandailing Natal. 3.000 mahasiswa dengan hanya 300 orang beasiswa itu hanya 10%, bro. 10%. Apalah artinya 10% itu? Kalau kita bagikan 5 juta itu dengan 12 bulan, 4.000, kalau saya tidak salah hitung tadi, 416.166. Kalau kita bagikan per hari hanya 13.800. Cuman sekali makan. Kita tidak perlu, jangan kita naik, mohon maaf yang selalu kita kupas dalam hal ini. Jangan, Ibu Kadis sudah menyatakan, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis dan akan berkelanjutan. Seperti Adinda bilang tadi, jangan hanya ngobrol-ngobrol saja, tidak ada solusi. Ini jadi pegangan. Kalau perlu nanti pada saat pembahasan, kita akan putarkan ini di DPR sana. Sehingga para kawan-kawan anggota DPR, saya yakin dan percaya, anggota DPR yang sekarang itu banyak yang, artinya mohon maaf, banyak yang tertarik terhadap persoalan pendidikan. Dunia pendidikan ini. Saya yakin dan percaya. Karena periode ini juga saya duduk kembali menjadi anggota DPR setelah kalah. Saya masih mampu di Penyambungan kota ini
mengambil alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini jadi ibadah bagi diri saya. Ya. Saya masih dapat juara 2 suara terbanyak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Padahal saya sudah loncat partai. Saya sudah tua. Keyakinan itu ada pada diri saya. Insya Allah mudah-mudahan para kawan-kawan yang ada di DPR sana juga mendengarkan Ya. apa yang disampaikan oleh para adinda mahasiswa, para pengamat yang ada di sini. Saya tidak menyalahkan saudara Amin menyatakan tidak perlu seperti ini. Ya. Oke. Betul apa yang disampaikan oleh saudara Arsidin, hampir semuanya telah ditutup. Makanya saya tadi bukan curhat, tidak. Ya. Semuanya sudah dikupas dari sisi mana beliau memandang, sudah ada titik pandang di situ dalam hal itu. Oke. Kita sebenarnya belum bisa merepresentasi praksi-praksi ini gitu kan. Kita mengundang praksi PKS karena memang belum berkesempatan hadir. Praksi PKB juga kita undang, Gerindra juga kita undang. Artinya 2 praksi ini, apa yang Anda lakukan untuk bisa melakukan lobby terkait dengan bernyali kau? Iya. Artinya untuk bagaimana bisa dianggarkan dan disahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya janji. Iya. Artinya janji manismu. Iya. Saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Iya. Kepada kawan-kawan yang ada di DPR. Iya. Dan di sini ada saksinya saudara Arsidin. Iya. Kami akan berusaha. Saudara Arsidin tadi telah mengundang Star FM. Pada saat pembahasan nanti. Iya. Silakan diliput. Ya. Siapa sebenarnya, kita tidak saling menyalahkan. Oke. Saya akan berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Oke, apa yang ditambahkan, Pak Amin? Ya, Bentar. terima kasih karena saudara Ari tadi menyebut nama saya, tidak sepakat dengan hanya 400.000. Rakyat itu susah, bla 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 segala macam. Itu seolah-olah saya tidak membelah rakyat, itu namanya. Seolah-olah saya menghina rakyat. Maksud saya itu menyampaikan kepada kita semua, apalagi pemegang regulasi di Kabupaten Mandailing Natal ini, bahwasanya persoalan rakyat itu berat memang. Jadi kita harus membahasnya secara menyeluruh. Kenapa 400.000 itu tidak mampu? Jadi ada, kalau kita pemerintah, kenapa 400.000 itu sulit? Kita carilah kenapa itu sulit. Makanya saya sepakat dengan tadi ketua fraksi Partai Golkar ini. Itulah Golkar itu ya kan, berkarya terus ke depan, jauh pandangannya. Jadi kita tidak hanya parsial. Kalau memang yang saya ingin katakan bukan soal 400.000, 300.000 sulit. Kalau memang solusinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini anggaran toh, kenapa 5 juta? Kenapa harus 2 miliar? 50 miliar? Tos kabupaten ini bangkrut tidak apa demi rakyat, demi pendidikan. Kalau memang itu solusinya, itu maksud saya. Jadi di samping itu mindset keinginan mahasiswa itu untuk maju, ya kan? Itu yang didorong. Itu yang didorong supaya begini maksudnya. Yang di hulu seperti yang dikatakan oleh Pak Arsidin, saya sangat mendukung. Mulai dari pendidikan PAUD-nya itu kita awasi semua. Sekarang Bu, generasi yang harusnya angkatan di sekolah, kenakalan remaja ini luar biasa. Nah, di mana-mana. Jadi kenapa orang tua membiarkan anaknya kelontoran di mana-mana? Dulu zaman kita sebelum kabupaten, kalau kita nggak pergi sekolah, kita kesepian di kampung, tak ada teman. Sekarang orang bangga nggak ke sekolah karena ramai teman di kampung. Ini persoalan. Kenapa itu? Jadi seorang pemerintah itu, pemegang regulator, kenapa itu terjadi? Cari solusinya. Bagaimana? Apa kekurangannya ini segala macam? Itu maksud saya. Berarti bisa dialokasikan anggaran itu. Anggaran itu kalau memang DPR ini bukan soal nyali. Tidak ada anggaran aturan di sini yang dilanggar. Iya kan? Ini sudah tugas Undang-Undang Dasar 45 kita, pondasi dasar kita. Ini soal nyali. Ini soal kemauan, persetujuan. Dasarnya apa? Kalau DPR itu biasanya menyetujui anggaran, ada hubungannya langsung dengan dia fardu ain, itu yang saya bilang. Ini kan fardu kifayah ini, nggak usah DPR pun mengerjakannya, orang tuanya mampus menyekolahkan anaknya kan gitu. Jadi itu maksud saya. Jadi memandang seorang 400.000 bukan karena
merasa enteng, merasa menghina rakyat, bukan. Kita cari solusinya. Yang bagaimana memajukan pendidikan ini, di mana nanti persoalan-persoalan ekonomi rakyat yang mandek. Ya, buatlah kebijakan di APBD itu pemerintah. Bagaimana ekonomi rakyat biar tumbuh dan berkembang, pertanian tumbuh subur segala macam. Makanya kita untuk unggul Mandailing Natal ini secara keseluruhan. Jadi untuk apa kita obati seperti flu? Kita beli obat sakit flu, sementara kita nggak makan 3 hari ya flu terus, mampus sekalian, kan begitu. Kita cari caranya biar jangan lapar, boy. Pengakuan seperti ini yang ingin saya dengarkan. Pengakuan seperti ini yang ingin saya dengarkan. Ini enaknya berdebat tapi ada solusi. Iya, apa solusi yang ditawarkan oleh DPR terkait dengan ini? Solusi yang kita tawarkan dalam hal ini, tadi Saudara Amin sudah menyatakan jangankan 2,5 miliar, 50 miliar. 50 miliar pun oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pengamat beliau menyatakan seperti itu. Saya pegang kata-kata saudara. Saya pegang. Kami sering berdebat ini. Tidak apa-apa. Karena ini harus ada berbeda di antara kita. Alhamdulillah. Saya tadi sudah menyatakan, sudah memberikan garisan. Mohon maaf Ibu Kadis. Ibu tadi telah menyatakan bahwa sebenarnya pada tahun 2016, 2000 berapa? 2016. 2014 dimulainya 2014 Dimulai. Saya sudah bukan anggota DPR lagi pada tahun 2014. Sorry. Oh gitu ya. Oke, baik. Terus masih tetap pada angka 5 juta dengan masih tetap pada 290, tidak ada kemeningkatannya. Ibu Kadis nanti ojo isin-isin, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kenapa harus takut? Saya yakin dan percaya. Saudara Amin tadi telah mengatakan 50 miliar, kenapa rupanya? Salah satu mahasiswa tadi telah menyampaikan, kenapa masih segitu-segitu saja? Artinya, saya yakin anggota DPR ini banyak juga yang pro mahasiswa, karena mereka juga mantan mahasiswa. Saya akan berusaha mohon maaf, melakukan lobby. Mohon maaf, saudara juga sebagai moderator, mantan anggota DPR dan juga masih ketua partai PKB dengan satu fraksi di Mandailing Natal, di DPRD Mandailing Natal. Dan satu, penggiat daripada beasiswa ini, saya masih ingat betul. Apakah saudara tahu atau tidak? Pertama sekali saya dengar Hajah Riado Rangkuti dari PKB. Ini penggiatnya pertama yang mengkumandangkannya di sana. Seorang perempuan bisa melobi kepada kawan-kawan lain sehingga ini timbul jadi wacana. Setelah saya bukan menjadi anggota DPR, beliau masih anggota DPRD, lantas ini terrealisasi. Insya Allah kalau fraksi PKB ikut, kalau tadi saya diserang oleh kiri kanan Golkar, saya cuman amanah Partai Amanat Nasional. Dulu saya Demokrat, amanah berkarya sekarang. Saya juga masih bisa amanah dan berkarya, bro. Kalau saya didukung oleh Golkar dan PKB, kenapa tidak? Saya ini sebentar dulu. Karena ini menyangkut keseriusan pendidikan ini. Habis-habisan nanti waktu ini kita perjuangkan untuk pendidikan. Jadi saudara Sapardhan Sari tadi kan statement saya yang pertama udah terlalu apa kan? Satu sinyal aja. Padahal saya bahas itu sangat menyeluruh. Jadi begini Kadis Pendidikan, kalau memang Kadis Pendidikan itu, tapi saya yakin dan bertanya dengan Kadis Pendidikan ini, bensetnya itu tingkatkan terus pendidikan sampai pendidikan yang 12 tahun tadi. Ya kan? Setelah itu SMA saya letakkan provinsi. Kalau DPR ini nanti nggak apa-apa itu. Kami dulu PLN kita lobbying kan. Padahal di luar sistem kita pusat loh. Gardu induk kami 3 itu yang memperjuangkan. Mudah-mudahan sampai sekarang mati lampu, DPR-nya diam terus kan. Itu nggak masalah. Jadi begini Bu Jamilah, kalau memang konsisten memperjuangkan pendidikan ini supaya tingkat kualitas sumber daya manusia itu handal, nanti ada pikiran-pikiran kotor yang mempirusi Ibu, jangan takut. Kami ini semua, saya rasa DPR itu juga siap membackup.
Tapi kalau memang ibu terkontaminasi dengan orang-orang virus yang hanya orientasinya proyek, ikut pula bersubahat dengan mereka, ini yang bahaya. Ya kan? Jadi kalau memang konsisten memajukan pendidikan itu, alasannya tadi kemiskinan, uang sekolah tadi yang di belakang STAIM itu, bukan penggajian ekstra. Oh, kita dosen-dosen yang berprestasi juga kita bikin lebih banyak, bisa kalau payung hukumnya kita cari-cari. Akhirnya nanti kita bentuk badan wakaf daerah. Wakaf daerah itu mewakafkan ke sana. Ya kan gitu. Kalau memang kita betul pendidikan ini memang harus kita tangani dengan serius. Jangan hanya membuat ini kontraproduktif. Saya bilang habis anggaran kita puluhan miliar hanya untuk tempat wisata. Wisatanya pun yang cari makannya susah, wisata jalan. Ini persoalan. Ini pendidikan. Fokus kita ini fokus. Rakyat anggarkan beasiswa. Artinya begini, kita Bu. Tidak bicara wisata. Artinya begini, Bu. Pendidikan itu dahulukanlah yang penting daripada yang perlu. Jangan pagar sekolah. Murid berkeliaran kan apa arti pagar kan gitu. Itu. Baik. Terima kasih. Baik Pak Amin. Pak, nih. Belum. Anda dapat bagian closing. 102.6 FM